daerahnya sejuk, damai, tenang dan aman. Tapi memang pariwisatanya belum terpublikasi dan belum maksimal diolah oleh pemerintah daerah. Ini yang elok. Elok ini juga karena masyarakatnya tata kerama budayanya juga santun. Terbukti orang yang datang ke sini bisa dihargai, dihormati oleh pribumi, dan pribumi juga sangat menghargai orang pendatang. Tidak pernah kita dengar konflik suku dan agama kan dalam Lembaran. Makanya saya bilang elok. Kalau B-nya itu kan berdaya saing. Berdaya saing itu luas, dari sektor pendidikan, dari sektor kesehatannya, dari sektor ekonominya, dan juga yang lain-lainnya. Itu yang berdaya saingnya. Nah yang A-nya ini aman. Aman ini ya karena tingkat kesadarannya sama. Bukan hanya milik dari teman-teman dari TNI Polri ya, tapi masyarakat juga sangat sadar bahwa menjaga ketertiban lingkungan ini adalah tugas bersama. Dan yang terakhir adalah T ini takwa. Masyarakat Ambar ini masyarakat yang religius yang bukan berarti konteksnya hanya yang Muslim, tetapi yang non Muslim juga sama. Nah, ini sebenarnya hebat itu. Dan saya juga sudah punya 3 program unggulan. 3 program unggulan itu yang pertama, saya ingin menjadikan Kabupaten Lampung Barat Kabupaten Literasi. Literasi itu memang kalau selama ini hanya ditafsirkan orang membaca dan menulis. Tapi kalau saya mempunyai pemikiran yang mungkin agak berbeda. Bukan berarti menghilangkan makna daripada literasi itu sendiri, membaca dan menulisnya, tetapi saya menganggap yang namanya literasi itu adalah sebuah proses. Kan proses. Kenapa ini muncul Kabupaten Literasi ini? Saya berharap daerah Lampung Barat ini merupakan daerah penghasil kopi terbesar di Provinsi Lampung, dan secara nasional adalah Lampung penghasil kopi terbesar. Tetapi akhir-akhir ini kan banyak anak-anak muda yang katakanlah sudah mengenyam pendidikan tinggi, dia ada sebuah rasa gengsi kalau dia akan menjadi petani kopi. Nah inilah yang membuat saya harus ada literasi. Literasi itu bahwa proses yang nanti anak-anak muda harus mampu menciptakan. Kopi itu bukan hanya dijual dalam bentuk asalan, tetapi bagaimana caranya kopi itu dijual dalam bentuk minuman, makanan yang mungkin bisa menambah nilai jual. Kan? Nah, inilah persoalan yang pertama, sehingganya saya mempunyai pemikiran harus hadir yang namanya sekolah kopi. Walaupun sekolah kopi itu bukan berarti sekolah itu formal, non formal sebetulnya. Karena tenaga pengajarnya bukan harus lulusan sarjana, bukan harus dari perguruan tinggi tertentu, tetapi orang yang nanti akan memberikan pengajaran ataupun menjadi guru di sana adalah orang yang memiliki pengalaman. Bisa jadi petani, bisa jadi ketua kelompok tani, bisa jadi pejabat, ataupun orang yang memang pencinta ataupun penikmat kopi. Itu. Nah, yang berikutnya, saya juga ingin menjadikan Lampung Barat ini menjadi kabupaten konservasi. Kenapa kabupaten konservasi? Karena memang Lampung Barat ini 64% wilayahnya adalah hutan. Hutan itu terdiri dari hutan Taman Nasional Bukit Pasir Selatan, hutan lindung. Hutan lindung itu terdiri dari 34B dan juga 32B. Nah, ini semua harus diselesaikan karena Lampung Barat ini merupakan daerah penyangga air bagi beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Nah, kemarin juga saya sampaikan dengan Pak Presiden, mestinya yang namanya hutan ini dikembalikan aja ke daerah, jangan diambil dengan provinsi. Karena yang tahu persoalan kebutuhan daripada persoalan hutan ini itu daerah dan masyarakat. Kalau ada persoalan hutan, orang akan mengadu ke provinsi kan terlalu sulit. Termasuk masalah pendidikan. Masalah pendidikan juga kan dengan adanya SMA diambil provinsi, mungkin bisa dihitung kepala dinas provinsi itu berapa kali masuk Lampung Barat. Gimana mau lihat berapa jumlah SMA dan SMK yang ada di Kabupaten Lampung Barat? Artinya kan kebijakan itu mesti dievaluasi di pemerintah pusat. Yang berikutnya adalah Kabupaten Siaga Bencana. Ya, Siaga Bencana ini bermuara begini. Lampung Barat ini tahun 30, 33, 94 itu pernah ada yang namanya gempa. Ya kan? Dan memang tekstur tanah kita ini adalah tanah yang sangat labil, terutama dengan longsor. Nah, sehingganya untuk mengatasi persoalan itu merupakan sebuah kewajiban pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat di saat masyarakat sulit,
untuk mengantisipasi daripada persoalan yang mungkin saja terjadi dan kapan saja terjadi. Yang namanya bencana ini kita tidak tahu kapan itu akan terjadi dan di mana itu akan terjadi. Sehingga saya mempunyai pemikiran kita harus jadi kabupaten tanggap bencana atau daerah bencana, tanggap bencana ya, siaga bencana. Nah, sehingga nanti di setiap pekon, setiap kecamatan itu akan terbentuk yang namanya tim siaga bencana gitu, yang mungkin dari unsur tokoh pemuda, tokoh masyarakat juga aparat pekon. Termasuk juga kita akan menyiapkan peralatan-peralatannya di saat terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, itulah mungkin beberapa pemikiran-pemikiran kami, tetapi memang belum semuanya itu diresmikan. Baru kabupaten literasi sudah. Nah, ini di bulan September kalau nggak Oktober ini kabupaten konservasi, termasuk juga kabupaten siaga bencana. Perbuknya akan kita ini. Tapi kalau bicara masalah program apa yang sudah kita lakukan, banyak hal yang sebetulnya sudah kita lakukan, tetapi sebetulnya itu menurut kita. Tetapi bicara masalah kebutuhan masyarakat, tentunya masih banyak yang belum kita lakukan. Saya ambil contoh Kabupaten Lampung Barat dengan pendapatan APBD yang 1,2 triliun, kita sudah mampu untuk memberikan subsidi, ya. Subsidi kepada anak sekolah tingkat SD, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, dan juga sekolah menengah pertama. 3 setel ini nilainya kisar sekitar 7-800 ribu ya mungkin. Saya lupa angka ininya. Per siswa, ya kan. Termasuk juga kita sudah pengangkatan guru kontrak, ya. Guru kontrak daerah dan juga dari bidang kesehatan juga untuk memberikan kesejahteraan kepada para pendidik ataupun guru-guru honor yang kita angkat menjadi guru kontrak daerah. Termasuk juga yang tadi saya sampaikan bahwa Lampung Barat juga sudah melakukan yang namanya pemberian beasiswa bagi siswa-siswi yang mempunyai prestasi yang masuk ke perguruan tinggi negeri Fakultas Kedokteran dengan catatan dia di Universitas Negeri ya, dan dia sekolahnya di Lampung Barat. Tujuannya apa? Untuk mengukur tingkat kualitas pendidikan ada di Kabupaten Lampung Barat. Itu pun kita sekolahkan sampai selesai, tapi harapan kita nanti selesai nanti harus mengabdi di Lampung Barat. Termasuk juga kita memberikan bantuan kepada siswa-siswi yang keterima di perguruan tinggi negeri, tetapi dia tidak di Fakultas Kedokteran. Hanya sifatnya tali asih sajalah, ya, nilainya juga tidak terlalu besar, tapi sebagai bentuk kepedulian daripada pemerintah Kabupaten Lampung Barat itu di sektor pendidikan, dan juga termasuknya juga di sektor pendidikan juga anak-anak yang SLTA yang kebetulan dapat kepercayaan dari sekolah dan sudah lolos seleksi Paskibraka dan Paskibra di tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten. Kita juga beri bantuan dalam bentuk seragamnya ataupun pakaian sampai tingkat kecamatan. Ya, ini program awal. Termasuk juga kalau di bidang kesehatan, ya, di bidang kesehatan Kabupaten Lampung Barat baru-baru ini juga kita meluncurkan yang namanya ambulan hebat. Kalau bicara ambulan, ya dari 15 kecamatan kita kan sudah 8 yang sudah rawat inap, ya, sisanya baru rawat jalan puskesmas. Tetapi harapan saya 2019 jadi semua nanti akan menjadi rawat inap semua statusnya, sehingganya peningkatan pelayanannya juga lebih baik lagi. Dan ambulan hebat itu tujuannya itu nanti bukan ditempatkan di puskesmas, tetapi dia justru ditempatkan di tempat-tempat yang strategis yang mudah dijangkau, ya, yang mudah menjangkau rumah-rumah penduduk. Jadi tujuannya ambulan hebat ini nanti akan menjemput si pasien